Oke mas bro, mantap dah macetnya mas bro, mas bro. Nah ini mas bro, kawasan puncak yang weekend itu selalu begini terus. Tapi ya namanya orang senang ya mas bro ya, jadi ya nggak bakalan apa ya, bosan-bosan gitu loh mas bro. Buat yang mau beli oleh-oleh ada di sebelah kanan kalau naik ke atas ya bro. Tapi kalau pas turun ke bawah ke arah Jakarta itu adanya di sebelah kiri. Untuk oleh-olehnya sih standar aja ya bro. Paling ya talas, pisang tanduk, tape, dan ya lain sebagainya lah. Yang banyak juga dijual di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Jadi kalian yang biasanya lewat daerah Kramat Jati, sempetin aja mampir-mampir ke Pasar Induk atau Pasar Kramat Jatinya juga boleh. Tapi lebih komplit di Pasar Induk Kramat Jati tuh yang deket arahnya ke Pasar Bo dari arah Cililitan ya. Di sana banyak banget ya para penjual sayur mayur yang seperti ada oleh-oleh di daerah puncak ini bro. Karena notabene juga yang jualan ke sana itu ya orang-orang daerah Bogor juga yang jualan ke daerah Pasar Induk. Kalian bisa lihat plat nomornya itu biasanya F. Nah itu kan biasanya mobilnya L300 yang ngangkutnya itu penuh. Nah nanti biasanya dia keluarnya di Kampung Rambutan. Itu nanti lewat bawah flyover Pasar Bo langsung ke Pasar Induk. Jadi yang rumahnya di daerah-daerah Pasar Bo, Ciracas ya paling nggak harganya pasti jauh lebih murah di Pasar Induk ya bro ya. Ya kita nggak mau nafik aja kalau beli di daerah-daerah tempat oleh-oleh itu walaupun oleh-olehnya sama gitu tapi ya harganya pastinya 2 sampai 3 kali lipat walaupun itu sudah menawar. Jadi ya ikhlaskan saja kalau misalnya duit 100.000 cuma dapat 2 atau 3 ikat barangnya ya itemnya. Tapi kalau di Pasar Induk uang 100.000 bisa dapat 5 atau 6 item atau ikat. Ya anggapnya belinya tape atau apa ya itu ya. Oke bro, kita lanjut lagi nih, jalannya udah lancar lagi nih. Nah ini yang sebelah kanan nih, kalau dari atas nih kita bisa alternatif juga ya bro ya. Alternatifnya bisa tembus ke jalan terobosan yang nanti bisa tembus juga ke arah Bukit Pelangi. Nah ini ada pom bensin nih, biasanya favorit juga nih. Pom bensinnya biasanya selalu ramai kalau pas jam nanjak atau turun. Biasanya sih teman-teman para rider yang ya namanya macet pasti ngabisin bensin juga ya bro ya, walaupun bawanya motor gitu. Ya paling nggak ngisi 10-20 ribu buat keamanan BBM di jalan dan sampai rumah ya bro ya. Karena kan biasanya motor itu yang patak per liternya itu sekitar 50 kilo. Jadi kalau rumahnya ada di daerah Depok, Pasar Bo, atau mungkin di daerah Jakarta Selatan ya masih dapat lah, masih cukup untuk apa namanya ya, kebutuhan bahan bakar di jalan. Ya udah oke bro, lanjut lagi bro. Kebetulan juga udah nggak macet lagi tapi sangat-sangat rame banget. Nah ini dia nih
lagi pada apa namanya naik arah ke atas ya bro ya. Kalau dibilang mobilnya mewah-mewah banget bro ya. Dari tadi paling ketemunya juga mobil yang agak-agak butut itu juga beberapa biji aja bro. Ini rata-rata orang tajir bro, paling enggak ya isi BBM tuh paling nggak 200 ribuan ya bro ya. Widih mantap nih, ada yang dikawal bro ya. Kita ikut di belakang aja bro, gas tipis-tipis aja bro, karena ya Om Har juga nggak mau kebut-kebutan juga, tapi ya jalan santai, gas tipis-tipis aja bro. Oke bro, jangan lupa di share, like, dan subscribe videonya ya. Nah ini bro, tikungannya mantap banget nih bro. Ini wajib hati-hati ya bro kalau di sini ya bro. Jadi kalau pas tikung ini kan garis tengahnya itu garisnya warna kuning, jadi jangan sampai lewat dari garis itu ya bro ya. Apalagi lagi jam ini nih apa namanya nih naik, itu sangat hati-hati banget nih kayak gitu tuh kayak mobil tuh itu karena ini dia nih. Nah hati-hati ya, itu udah melewati garis kuning ini sangat bahaya banget kalau bagi motor yang terlalu ambil kanan. Oke bro, ini apa tadi nih, tadi kayak mini mania ya bro ya kalau nggak salah. Dan ini ada apa lagi ya, banyak villa-villa juga bro di bawah sini yang kalau dingin sih nggak terlalu ya, karena di bawah mungkin ya bro. Kalau musim hujan mungkin bisa dingin, tapi kalau nggak musim hujan ya seadanya aja bro. Nah ini bro apa namanya nih, area penyelamat. Nah ini biasanya harus steril ya bro ya, jangan ada kendaraan yang parkir di situ ya. Takutnya kalau ada yang bermasalah dengan pengereman ya, salah satu penyelamat ya harus ke situ ya bro. Jangan sampai terhalang sama kendaraan-kendaraan yang parkir sembarangan di area jalur penyelamat. Oke bro, kita mau ambil kanan nih, beloknya hati-hati karena kita mau ambil arah Gadok ya bro. Ini jalur favorit juga bro di sini bro, buat yang para touring yang naik motor nih pasti sering banget lewat sini ya. Walaupun ada jalur alternatif tadi bro yang tembusnya itu dekat Cimory dari jalur jalan terobosan ya. Nanti kapan-kapan kita lewat situ bro ya. Tapi sih emang udah banyak sih para youtuber yang apa mengulas jalur itu, tapi memang Om Har emang belum begitu tertarik ya, karena jalur Bukit Pelangi ini yang paling legendaris gitu bro. Tapi nanti oke lah, kita coba pelan-pelan ya bro. Kita lihat waktunya. Nah ini bro, ini ada alternatif lagi nih yang mau lewat samping kali ya, apa sungai ya, bahasanya adalah sungai apa tuh namanya, Ciliwung apa ya namanya. Coba yang kalian yang tahu namanya tuh bisa sebut di kolom komentar. Nah ini alhamdulillah bro, jalurnya udah dibeton. Yang biasanya dulu geradak-geradak yang bikin macet, walaupun ya sekarang juga kalau ramai bakal macet juga. Dan nih teman-teman yang baru mau nanjak nih tuh yang arah berlawanan, wih banyak banget bro, makin siang makin rame. Ini dia bro, kita belok ke kiri nih tuh, kayak motor itu tuh, ikutin itu aja bro. Cuma nanti aja Om Har masih mau lewat Sumarekon bro. Ini kalau ke kanan juga bisa bro,
lewat di arah mana ya, Sentul 0 km bro, di arah apa gitu bro, pokoknya mantep juga sih, tapi jarang yang lewat situ bro, rata-rata emang lewat sini nih, nggak tahu kenapa gitu, memang ada hal apa gitu, rata-rata tuh pada lewat sini gitu ya bro. Tapi nanti pecah jalannya bisa lewat Sumarekon juga atau lewat Bukit Pelangi. Nah sekarang jalur Sumarekon tuh udah rapi bro, udah enak, udah ya nyaman gitu bro. Ya mudah-mudahan yang mau touring-touring lewat situ jadi cepet, aman, daripada bermacet-macetan. Jadi siapin fisik buat bermacet-macetan di jalur puncak saat weekend. Yuhu, mantap lah bro. Ini bener makin rame banget nih bro, waktu di liburan panjang ini bro, bener-bener rame. Apalagi didukung cuaca yang nggak terlalu panas, cerah tapi nggak terlalu panas nih. Wih, makin asik aja deh jalan-jalan ke daerah Puncak Bogor. Ya walaupun di Puncak Bogor cuma numpang ngopi-ngopi, tapi rasanya itu mantep bro, mantep banget. Walaupun tempatnya udah pada digusur tuh bro, yang deket Atta Awud, tapi ada aja tukang kopi bro yang pakai motor, dan ya kita bisa beli di situlah tanpa harus apa namanya, ya ada warung-warung, tapi tetap tetap bisa lah nongkrong-nongkrong di situ bro. Nah ini bro, udah sampai yang camping-camping nih sebelah kanan nih. Ini ada tempat penyewaan camping, tapi Om Har sendiri belum belum pernah lihat sih yang camping di sini tuh dari mana aja. Kalau dilihat dari tempatnya sih mantap, oke. Nah ini akan ada banyak pembangunan lagi ya bro ya. Tadi tanahnya udah pada dirata-ratain tuh. Nah ini bro, kita kalau lurus ke Sumarekon, kalau belok ke kanan tadi bro itu, nah itu tuh mobil yang belok tadi bro yang warna hitam itu ke arah Bukit Pelangi. Nah tadi yang ke samping tadi sebelah kiri ada juga bro, itu ke Pasir Angin Pas bro. Nah itu juga teman-teman wajib tahu juga. Wah macet banget ya bro ya, antrinya macet banget bro. Wih ini pertanda jalur favorit nih bro ya, udah macet banget kayak gini bro. Tuh banyak banget tuh. Oh ya balik lagi bro ke Pasir Angin Pas. Nah itu buat nongkrong juga oke juga bro. Jadi nggak perlu macet-macet ke Gunung Mas ya kan. Di daerah ini pun juga buat nongkrong juga oke-oke juga bro, mantep. Apalagi yang arah Bukit Pelangi itu, yang daerah mana tuh ada warung-warung juga tuh bro, itu juga mantep. Nah ini juga nih buat camp nih bro,
Sebelah kiri nih ada wahana juga, wahana atau tempat wisata atau apa namanya, villa-villa ya bro. Nah ini bekas longsor nih bro nih, yang harus diwaspadai. Jadi apa namanya ya, pondasinya harus kuat ya bro. Dan ini ada warung-warung juga nih, mantap deh pokoknya deh, lewat sini pokoknya mantap banget deh. Untuk jalannya memang masih banyak yang bergelombang, tapi nggak perlu khawatir bergelombang ya, tapi nggak perlu khawatir bener. Ini jalur udah worth it banget buat kalian yang tuh, buktinya tuh ya, itu mobil ke arah berlawanan kita itu banyak bro, masih ke arah Gadok tuh ada lagi. Jadi orang ini udah ngelihat ini jalannya udah alternatif banget. Tapi nggak tahu juga kalau pas lagi puncaknya liburan nih bro, yang bisa cuti bersama itu, itu yang apa namanya, Om Har belum pernah ngerasain, kemungkinan akan macet juga ya jalur ini ya bro ya. Dan ini untuk keluarnya di Sumarekon bro, itu ada keluar tolnya. Atau enggak kalau mau lewat sirkuit Sentul juga bisa. Nanti bisa kuliner di salah satu restoran yang seperti apa ya, tempatnya tuh kayak kaca-kaca gitu bro. Nah itu katanya sayur asemnya tuh gratis, makan sepuasnya. Wih mantap bro, nih turunannya asik bro. Dan daerah sini juga ada namanya Kopi. Nah ini bro nih, belok ke kiri tuh Kopi Nako. Jadi kita ngopi tuh ada pemandangannya kota Bogor ya kalau nggak salah bro ya. Dan banyak pohon jati, jadi biasanya orang nyebutnya Kopi Nako Jati. Nah itu banyak rimbunan pohon jati gitu ya bro ya. Selama nggak hujan sih oke lah, tapi kalau hujan ya bubar, pasti nyari tempat teduhan gitu ya bro. Itu dia kelemahannya bro, kalau kita biasanya mix outdoor sama gazebo gitu. Ya udah kalau gerimis atau hujan gede, kalau emang udah nggak berasa nyaman, dia cari yang beratap teduhan gitu lah bro. Dan itu pastinya kalau lagi pengunjungnya banyak ya repot juga, karena tempat teduhannya itu sedikit. Oke bro, bentar lagi kita mau memasuki kawasan Sumarekon Bogor bro. Jadi kalau lewat situ tuh berasa kayak apa ya, kayak orang tajir gitu lah bro. Walaupun ya Om Har punya cuma motor Supra ya, tapi kayak berasa di charger gitu bro, untuk apa namanya, motivasi buat menjadi orang tajir. Karena emang rumah-rumahnya bagus-bagus banget, kawasannya elit, tempatnya juga tertib banget nih bro. Dan viewnya dan serta udaranya sejuk banget nih. Om Har udah buka masker aja bro, ini sejuk banget bro di sini. Pohon-pohonnya coba kiri kanan tuh lebat rindang. Nah bener deh, ini kalau ada di Jakarta kayak gini nih, kecuali di sebuah taman-taman di Jakarta mungkin ada ya bro ya, yang pohon-pohonnya banyak. Tapi kalau pemukiman di perkampungan Jakarta kayak begini, wih mantep banget dah. Pagi-pagi tuh udara udah seger banget. Nah ini hati-hati bro, ada jalan yang lagi ditambal, jalan rusak, ada rambu-rambunya. Ya nanti mungkin jadi catatan dan perhatian bagi pemerintah daerah setempat ya bro, untuk merapikan jalur-jalur yang apa namanya ya, bergelombang. Oke bro, kita memasuki kawasan Sumarekon. Ya mantep banget bro.
Nah ini bro, bisa dilihat bro. Wih, viewnya aja, mantep dah. Apalagi rumah-rumahnya, widih, mantep banget dah. Ini kelas para miliarder ya bro ya. Kalau kayak Om Har kelas kaleng-kaleng ya cuma bisa lewat gini doang bro. Ya bagi kalian semua, Om Har doakan selalu lancar rezekinya dan selalu sehat selalu dan bisa membeli rumah yang layak untuk kehidupan keluarganya. Ini bro, dulu nih jalurnya kecil loh bro, terus pakai kayak bata blok gitu bro. Nah ini aduh udah bener-bener nyaman banget. Aspalnya juga halus, nggak ada gelombang-gelombang yang geradak gitu bro. Dan ini sebentar lagi kita akan lewat di tempat permainan golfnya bro, yang orang-orang tajir. Orang tajir bro olahraganya golf bro. Kalau orang kampung olahraganya apa ya, paling main sepak bola bro. Oke bro, jangan lupa di share, like, dan subscribe supaya Om Har makin semangat bikin video-video vlog selanjutnya buat kalian-kalian semua kok, supaya bisa nikmatin jalan-jalan virtual kalau lagi nggak punya waktu. Ya kalau semoga ada waktu ya bro, dan rezeki yang lancar supaya bisa ya benar-benar jalan-jalan sama pasangan tercinta kalian, sama pacar kalian, atau sama istri kalian, sama keluarga kalian. Oke, sampai di sini dulu. See you next video. Bye bye.